ada seorang santriwati yang dikabarkan dia hamil tanpa melakukan hubungan. Dan dikabarkan juga kasusnya itu ada di daerah Pekalongan. Milik Aulia Tari. Perhatikan, di Pekalongan ada salah satu Habib yang sangat-sangat disegani, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Dan dikabarkan bahwa sang kiai ini atau pengasuh dari pesantren ini kabarnya juga dekat dengan orang-orang berpengaruh di Pekalongan, yang membuat si santriwati ataupun orang tuanya takut dengan pengaruhnya. Ada apa? Milik Aulia Tari. Setelah diselidiki, ternyata berfaham sufi. Lagi-lagi berfaham sufi. Kenapa kasus seperti ini banyak sekali terjadi pada yang berfaham sufi? Karena di faham sufi itu, teman-teman, mengajarkan beberapa hal yang bisa dimanfaatkan, ditunggangi, dikendarai, atau dijadikan alat untuk melakukan tindakan. Itu sudah pasti. Terus yang kedua, untuk melakukan tindakan perbudakan. Terus yang ketiga, untuk melakukan tindakan dawir-dawir ria, yang dimana mendoktrin kepada umat agar percaya kepada dia 100%. Nah, di antara ajaran orang-orang sufi ini apa, teman-teman? Satu, ajaran keramat. Ajaran keramat-keramat ini yang paling berbahaya. Terus yang kedua, ajaran ngalap-ngalap berkah. Ajaran berkah-berkah. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati saja berkah, bisa dialap berkahnya. Hati para wali, tempat Allah menurunkan berkah, tempat rahmat. Doa kita ketika kita ziarah kepada para wali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan mereka itu tempat berkah. Jangan dikira walinya sudah meninggal. Justru wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal. Terus yang ketiga, ajaran kuwalat. Kalau tidak ikut, tidak tunduk, tidak patuh kepada Habib, Kiai, Gus, Ustadz, pengasuh pondok pesantren, maka apa hukumnya? Kuwalat. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kuwalat para wali nih. Karena kiainya, ustadznya, habibnya, gusnya itu berkeramat, itu bisa mendatangkan berkah. Dia adalah wali Allah. Mereka ini adalah seorang yang menjadi perwakilan Allah. Ini orang kalau tidak tobat bakal kuwalat para wali nih. Dan ilmunya paling sampai kepada Nabi SAW. Inilah faham sufi. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Muter dulu sampai pusing. Setelah pusing, sempoyongan. Saya berbicara seperti ini bukan atas dasar, oh Harry Plus kok sentimen sekali kepada sufi, dikit-dikit sufi, dikit-dikit sufi. Kok kenapa ketika ada kasus pasti dikaitkan kepada sufi? Karena sufi mengajarkan 3 hal tadi. Keramat halu, berkah halu, kuwalat halu. Halu, orang gila di faham sufi jadi wali. Inilah momen langka, saat dua orang yang diyakini sebagai sosok wali majdub bertemu. Momen ini adalah momen pertemuan antara Wan Sehan dan Habib Bakar Gresik. Kedua sosok ini memang populer di kalangan masyarakat sebagai sosok yang diyakini wali majdub karena penampilan dan tingkah laku keduanya yang terbilang aneh dan di luar nurul layaknya orang-orang pada umumnya. Dan bukan hanya itu saja, konon dari berbagai cerita yang beredar luas di masyarakat, mereka kerap menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana karomah luar biasa dari kedua sosok ini. Majdub seperti Wan Sehan itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu.
orang nggak beres, orang nggak sholat, orang ngomong makoli inna, syududu, jadi apa? Jadi wali. Loh, mas kodi atalia mah Pak? Ala kayenaka syududu maaf kodina. Jadi doktrin keramat, kualat, berkah ini ditunggangi oleh oknum-oknum kiai, gus, habib, ustadz, pengasuh pondok pesantren untuk melancarkan tindakan. Tapi kan tidak semua pondok pesantren seperti itu. Iya, tidak semua pondok pesantren yang mengajarkan seperti itu ya begitu. Tetapi yang seperti itu, keciduk seperti itu, pasti mengajarkan 3 hal ini. Ajaran ngalap-ngalap berkah halu, ajaran keramat-keramat halu, ajaran kualat-kualat halu. Itu fakta. Makanya teman-teman, kalau kalian, ini pesan nih kepada orang tua yang punya anak, punya saudara, punya kerabat, punya ponaan, punya cucu dan lain sebagainya. Kalian ingin memondokkan anak kalian, carilah pondok pesantren yang tidak mengajarkan 3 hal ini untuk menghindari. Ya, bukan berarti yang mengajarkan 3 hal ini semuanya begitu, enggak. Tapi untuk menghindari. Hindari pondok pesantren yang mengajarkan 3 hal tadi. Ngalap-ngalap berkah halu, keramat-keramat halu, terus kualat-kualat halu. Hindari. Harry Plus kok mendiskreditkan golongan yang mengajarkan seperti itu? Saya bukan mendiskreditkan, karena memang fakta di lapangan seperti itu. Rata-rata kasus seperti ini ada di pondok pesantren atau pengasuh pondok pesantren yang mengajarkan 3 hal tadi. Perlu kalian catat, karena sangat mudah untuk didoktrinkan. Kamu nurut kepada kiai, diapakan saja sama kiai atau sampai bagaimanapun nurut saja. Karena apa? Kelak kamu akan melahirkan wali dari Pak Kiai itu. Apa? Agar rahim kamu berkah, maka turuti kemauan kiai, keinginan Habib, keinginan Gus. Bahkan murid dari Pak Kiai Idrus Ramli ini, si paling cinta Habib ini, murid atau teman, ya koreksi kalau saya salah, intinya orang yang dekat dengan Kiai Idrus Ramli mengajarkan tasawuf. Ujung-ujungnya diberitakan kemarin viral kasus Misri. Misri datang kepada Harry Plus itu untuk apa? Untuk katanya minta kepada saya di podcast untuk rujuk, untuk klarifikasi ke manhaj salaf. Sudah kita buat videonya, kita podcast. Dan dia juga minta saya untuk menyebut guru kepada dia. Untuk apa? Agar dia bisa membela saya ketika diskusi ilmiah dengan Nuruddin. Karena saya menantang Nuruddin untuk diskusi ilmiah perkara akidah. Tapi tidak terlaksana. Akhirnya apa? Kesempatan bagi Ki bin Habib dimanfaatkan video ucapan saya itu untuk digoreng habis-habisan. Sudah lebih sebulan mereka belum move on. Di mana-mana komentar Misri. Apa? Misri masih sufi. Masih ikut haulan Habib. Ikut maulid Habib. Dan lain sebagainya, yang dimana dia tidak sebenarnya hijrah ataupun rujuk kepada manhaj salaf. Masih tetap dia. Makanya Allah bongkar kebusukannya itu. Agar apa? Agar orang tahu bahwa rata-rata seperti yang saya sebutkan tadi, Misri ini masih mengajarkan celup-celup tangan, tiup-tiup kepada botol, cium tangan bolak-balik, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Sejenis dengan Habib-Habiban yang mengajarkan hal serupa. Dan sejenis juga dengan para kiai, para ustadz, para gus yang sudah tertangkap oleh polisi. Jadi ada upaya juga dari para habaib dan kibin-kibinnya untuk menggembosi video-video saya ini agar tidak sampai kepada orang, agar mereka tetap berkuasa, agar mereka tetap dirajakan, agar mereka tetap dimuliakan, agar mereka tetap dikeramatkan, dipuja-puji, disanjung-sanjung, dijadikan tokoh, sampai akhirnya apa? Dunia atau Indonesia ini benar-benar jadi milik mereka. Aulia Tarif, Sontoloyo. Jadi itu tanggapan saya mengenai fenomena yang baru terjadi, yang dimana ada santriwati mengaku hamil tanpa melakukan hubungan atau tanpa suami. Dan ini hanya doktrin ketakutan. Karena apa? Di Pekalongan, teman-teman. Perhatikan, di Pekalongan ada salah satu Habib yang sangat-sangat disegani, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Dan dikabarkan bahwa sang kiai ini atau pengasuh dari pesantren ini kabarnya juga dekat dengan orang-orang berpengaruh di Pekalongan yang membuat santriwati ataupun orang tuanya takut dengan pengaruhnya. Ada apa? Silakan kalian komentar di bawah.